Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 11. Hari ini kami akan menjelaskan bab 10 tentang perhitungan biaya standar alat pengendalian manajerial. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok-kelompok saya, anggota kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Jennifer Febrilyn Da Costa, yang kedua Nisar, yang ketiga Novia Harmin, dan keempat saya sendiri. Yang pertama yang kita bahas adalah pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu standar unit, yang kedua biaya pokok produk standar, yang ketiga analisis varian, deskripsi umum, yang keempat analisis varian bahan baku, yang kelima analisis varian tenaga kerja, dan yang terakhir akuntansi varian. Pertama yang saya bahas adalah menjelaskan bagaimana standar unit ditetapkan dan mengapa sistem biaya standar diadopsi. Standar unit adalah sebagian besar manajer operasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengendalikan biaya. Pengendalian biaya sering berarti selisih antara berhasil dan gagal, atau antara laba di atas rata-rata dan laba yang lebih rendah. Total biaya per unit dihitung sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan total biaya atau total unit. Biaya standar per unit dapat dihitung dengan mengalihkan kedua standar tersebut. Biaya standar per unit sama dengan standar kuantitas dikali standar harga. Dan yang kedua, bagaimana standar dikembangkan? Yang pertama, yaitu dengan cara pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya adalah pengalaman yang dapat memberikan pedoman awal dalam penetapan standar, tetapi harus digunakan secara hati-hati karena pengalaman sebelumnya mungkin masih menyimpan inefisiensi yang ada. Yang kedua, dengan cara studi teknis. Studi teknis dapat mengidentifikasi pendekatan yang efisien dan dapat memberikan pedoman yang tepat, tetapi standar teknis biasanya terlalu ketat. Yang ketiga, dengan cara masukan dari karyawan operasional. Karena para karyawan operasional bertanggung jawab untuk memenuhi standar, mereka seharusnya memiliki masukan yang signifikan dalam penetapan standar tersebut. Dan yang ketiga, jenis-jenis standar. Jenis-jenis standar di sini ada dua. Yang pertama, standar ideal, dan yang kedua, standar yang dapat dicapai saat ini. Yang pertama, standar ideal mengharuskan efisiensi maksimum dan dapat diraih hanya jika semuanya beroperasi secara sempurna. Mesin tidak boleh ada yang mengalami kerusakan, keterlambatan, atau berkurangnya kemampuan bahkan untuk sesaat. Yang kedua, standar yang dapat dicapai saat ini dapat diraih dengan kondisi operasi yang efisien, diberikan kelonggaran untuk kerusakan normal, gangguan, kemampuan yang kurang sempurna, dan lain-lain. Standar ini sangat menuntut, tetapi dapat dicapai. Yang keempat, mengapa sistem biaya standar diadopsi? Di sini ada dua. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Terus yang keduanya, perhitungan biaya produk. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Sistem perhitungan biaya standar meningkatkan perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Yang kedua, perhitungan biaya produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya dibebankan ke produk dengan menggunakan standar kuantitas dan standar harga untuk tiga biaya manufaktur, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Pokok yang kedua adalah biaya produk standar. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Menggunakan biaya-biaya tersebut, biaya standar per unit atau standar cost per unit akan dihitung. Kertas kerja biaya standar
Standar cost sheet memberikan data produksi yang dibutuhkan untuk menghitung biaya per unit standar. Sebagai ilustrasi, kertas kerja biaya standar disusun untuk perhitungan sekantung keripik jagung seberat 16 ons yang diproduksi oleh Crunchy Chips Inc. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sebuah tampilan 10.3 kertas kerja biaya standar untuk keripik jagung. Di sini keterangannya itu bahan baku langsungnya terdiri dari jagung kuning, minyak goreng, garam, limau, kantung. Tenaga kerja langsungnya, pemeriksaan, operator mesin, total tenaga kerja langsung. Overhead-nya terdiri dari overhead variabel, overhead tetap, dan total overhead. Di sini terdapat harga standar, pemakaian standar, biaya standar. Di sini jagung kuning, harga standarnya 0,01 US dollar, pemakaian standarnya 18 ons, biaya standarnya 0,18 dolar. Minyak goreng, harga standarnya 0,03, pemakaian standarnya 2 ons, biaya standarnya 0,06. Garam di sini harga standarnya 0,01, pemakaian standarnya 1 ons, biaya standarnya 0,01. Limaunya harga standar 0,50, pemakaian standarnya 0,04 ons, biaya standar 0,02. Kantongnya 0,05, pemakaian standarnya 1 kantung, biaya standarnya 0,05. Total bahan baku langsung atau subtotalnya 0,32 US dollar. Di sini tenaga kerja langsungnya pemeriksaan harga standar 8,00, pemakaian standarnya 0,01 jam, biaya standarnya 0,08 US dollar. Operator mesinnya harga standar 10,00, pemakaian standarnya 0,01 jam, biaya standarnya 0,10. Total tenaga kerja langsung atau subtotal 0,18. Overhead-nya overhead variabel, harga standarnya 4,00, pemakaian standarnya 0,02 jam, biaya standarnya 0,08 US dollar. Overhead tetap, harga standarnya 15,00, pemakaian standarnya 0,02 jam, biaya standarnya 0,30. Total biaya per unit standarnya di sini 0,38 atau 0,88 US dollar. Itu total biaya per unit standar. Di sini untuk menghitungnya, seorang manajer harus mampu menghitung kuantitas bahan baku standar yang diperkenankan atau Standard Quantity of Materials Allowed atau SQ, dan jam standar yang diperkenankan atau Standard Hours Allowed atau SH untuk jumlah output aktual, di mana SQ sama dengan standar kuantitas per unit dikali output aktual, dan SH-nya itu sama dengan standar tenaga kerja per unit dikali output aktual. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal questionnaire 10.1, menghitung kuantitas standar yang diperkenankan SQ dan SH. Di sini informasinya, asumsikan bahwa 100 paket keripik jagung diproduksi sepanjang minggu pertama Maret. Ingat kembali dari tampilan 10.3 bahwa standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning untuk setiap paket, dan standar kuantitas unit untuk operator mesin adalah 0,01 jam per paket yang diproduksi. Di sini diminta berapa banyak jagung kuning dan jam operator yang seharusnya digunakan untuk output aktual sejumlah 100 paket. Solusinya,
Jagung kuning yang seharusnya digunakan atau SQ itu kuantitas bahan baku standar sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual. Jadi 18 dikali 100 sama dengan 1800 ons. Dan jam operator yang seharusnya digunakan atau SH-nya itu sama dengan standar tenaga kerja unit dikali output aktual, sama dengan 0,01 dikali 100, sama dengan 1000 jam tenaga kerja langsung. Di sini di pokok 3 menjelaskan konsep-konsep dasar yang melandasi analisis varian dan menjelaskan kapan sebaiknya diteliti. Analisis varian atau deskripsi umum terdiri biaya input aktual dapat dihitung dengan biaya aktual sama dengan AP dikali AQ. Di sini dimungkinkan juga untuk menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 3 aktivitas aktual. Dan biaya output aktual dan harga input dapat dihitung dengan biaya yang direncanakan sama dengan SP dikali SQ. Di sini varian total anggaran atau total budget variance adalah selisih antara biaya input aktual dan biaya yang direncanakan. Rumusnya itu total varian sama dengan biaya aktual dikurangi biaya yang direncanakan sama dengan AP dikali AQ dikurangi SP dikali SQ. Varian harga dan varian pemakaian. Varian harga atau price variance atau varian tarif rate variance adalah selisih antara harga input per unit aktual dan yang direncanakan dikalikan dengan jumlah input yang digunakan. Rumusnya itu varian harga sama dengan AP dikurangi SP dikali AQ. Varian pemakaian atau kuantitas disebut dengan varian efisiensi. Varian pemakaian usage variance atau variance efisiensi variance adalah selisih antara kuantitas input aktual dan standar dikalikan dengan harga input per unit standar. Varian pemakaian atau rumusnya itu sama dengan AQ dikurangi SQ dikali SP. Di sini analisis varian atau deskripsi umum itu AP dikali AQ itu harga aktual untuk kuantitas input aktual. Kedua itu SP dikali AQ itu harga standar untuk kuantitas input aktual. Dan yang ketiga SP dikali SQ itu harga standar untuk kuantitas input standar. AP dikali AQ itu varian harganya. SP dikali AQ itu masuk di varian harga dan varian pemakaian, dan SP dikali SQ itu varian pemakaian dan total variannya. Varian yang tidak menguntungkan atau unfavorable U variance terjadi saat harga aktual atau pemakaian input aktual lebih besar dari harga standar atau pemakaian standar. Saat terjadi kondisi berlawanan yang sebaliknya, varian yang menguntungkan atau variable F variances yang akan diperoleh. Dan varian yang menguntungkan dan tidak menguntungkan tidak setara dengan varian baik dan buruk. Istilah menguntungkan dan tidak menguntungkan ini hanya digunakan untuk menunjukkan hubungan harga atau kuantitas aktual terhadap harga atau kuantitas standar. Selanjutnya pada cornerstone 10.2 itu menggunakan batasan pengendalian untuk memicu pengkajian varian. Biaya standar US $100, deviasi yang diperkenankan lebih dari US $10.000. Biaya aktual selama 6 bulan adalah pada bulan Juni US $97.500, pada bulan Juli 105.000,
Pada bulan Agustus 95.000, pada bulan September US dollarnya 102.500, pada bulan Oktober 107.500, pada bulan November 112.500. Yang diminta adalah gambarkan biaya aktual selama 6 bulan terhadap batasan pengendalian atas dan bawah. Tentukan kapan sebuah varian harus dikaji. Di sini kita bisa lihat ada sebuah grafik yang menunjukkan penggunaan batasan pengendalian untuk memicu suatu pengkajian varian. Grafik itu memperlihatkan bahwa varian terakhir harus dikaji. Grafik tersebut juga memperlihatkan tren peningkatan dan dalam jangka pendek yang mengisyaratkan bahwa proses bergerak di luar kendali. Pendekatan non-grafis digunakan untuk menghitung selisih antara biaya aktual dan batasan atas atau bawah dan untuk mengetahui jika varian lebih dari US dollar 10.000. Yang keempat, analisis varian bahan baku. Total varian untuk pengukuran bahan baku adalah selisih antara biaya bahan baku aktual dan biaya bahan baku yang dianggarkan dalam tingkat aktivitas aktual. Total varian bahan baku sama dengan biaya aktual dikurangi biaya yang direncanakan sama dengan AP dikali AQ dikurangi SP dikali SQ. Terus ada juga varian bahan baku langsung. Varian harga bahan baku atau material price variance MPF dihitung dengan menggunakan kuantitas bahan baku yang dibeli aktual dan varian penggunaan bahan baku atau material usage variance MUF dihitung dengan menggunakan kuantitas bahan baku yang digunakan aktual dihitung sebagai pada corner source 10.3 itu menghitung total varian untuk bahan baku. Itu mengacu ke standar unit dari tampilan 10.3. Hasil aktual dari minggu pertama Maret adalah produksi aktual 48.500 kantong keripik jagung. Yang kedua, biaya jagung aktual 780.000 ons pada harga US dollar 0,015 sama dengan US dollar 11.700. Biaya yang ketiga, biaya aktual tenaga kerja pemeriksa 360 jam pada upah US dollar 8,35 sama dengan hasilnya US dollar 3.600. Diminta hitunglah total varian untuk jagung selama minggu pertama Maret. Biaya aktual AP dikali AQ sama dengan US dollar 11.700. Biaya yang dianggarkan SP dikali SQ US dollar 8.730. Total varian AP dikali AQ dikurangi SP dikali SQ sama dengan US dollar 2.970 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan cornerstone 10,4. Menghitung varian bahan baku, pendekatan formula dan kolom. Informasi mengacu ke standar unit dari tampilan 10,3. Hasil aktual selama minggu pertama Maret adalah produksi aktual 48.500 kantong keripik jagung. Biaya jagung aktualnya 780.000 ons, itu US dollar 0,15. Solusinya yang pertama, pendekatan formula. Pendekatannya disarankan untuk varian bahan baku karena bahan baku yang dibeli mungkin berbeda dari bahan baku yang digunakan. MPF sama dengan AP dikurang SP dikali AQ sama dengan US dollar 0,15 dikurang US dollar 0,1 dikali 780.000 sama dengan US dollar 3.900 U.
MUF AKI sama dengan SQ dikurang SP sama dengan 780.000 dikurang 873.000 dikali US dollar 0,1, hasilnya US dollar 930 F. Yang kedua, pendekatan kolom. Pendekatan ini dapat digunakan jika bahan baku yang dibeli sama dengan bahan baku yang digunakan. Yang pertama, AP dikali AQ, harga aktual untuk kuantitas input aktual. US dollar 0,15 dikali 780.000, hasilnya US dollar 11.700. Yang kedua, SP dikali AQ, harga standar untuk kuantitas input aktual, sama dengan US dollar 0,1 dikali 780.000, sama dengan US dollar 7.800. Yang ketiga, SP dikali SQ, seharga standar untuk kuantitas input standar, sama dengan US dollar 0,1 dikali 873.000, hasilnya US dollar 8.730. Yang di bawahnya varian harga 1 kurang 2 itu US dollar 3.900 U. Varian pemakaian 2 kurang 3 yaitu US dollar 930 F. Total variannya 1 kurang 3 US dollar 2.970 U. Pokok 5. Hitunglah varian tenaga kerja dan jelaskan bagaimana mereka digunakan untuk mengontrol. Analisis varian tenaga kerja. Total varian tenaga kerja mengukur selisih antara biaya aktual tenaga kerja dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Rumus dari total varian tenaga kerja sama dengan buka kurung AR dikali AH tutup kurung dikurang buka kurung SR dikali SH tutup kurung. Cornerstone 10,5. Menghitung total varian untuk tenaga kerja. Informasi mengacu ke standar unit dari tampilan 10,3. Hasil aktualnya untuk minggu pertama Maret adalah memproduksi aktual 48.500 kantong keripik jagung. Biaya aktual karyawan bagian pemeriksaan 360 jam US dollar 8,35, hasilnya 3.006 US dollar. Diminta hitunglah total varian tenaga kerja yang karyawan bagian pemeriksaan untuk minggu pertama Maret. Cornerstone 10,5. Solusinya karyawan bagian pemeriksaan biaya aktual AR kali AH US dollar 3,6. Biaya yang dianggarkan SR kali SH US dollar 3,880. Total variannya AR kali AH dikurang SR dikali SH US dollar 874 F. Kuantitas standar bagi karyawan bagi pemeriksaan dihitung sebagai standar kuantitas unit dari tampilan 10,3. Tenaga kerja SH sama dengan 0,1 dikali 48.500 sama dengan 485 jam. Kalikan di kuantitas standar tersebut dengan harga standar pun unit yang terdapat dalam tampilan 10,3 sehingga diperoleh jumlah yang dianggarkan yang terdapat dalam kolom tersebut. Tenaga kerja US dollar 8.000 8,00 dikali 485, hasilnya US dollar 3,880. Varian tenaga kerja langsung. Total varian tenaga kerja sama dengan varian tarif upah tenaga kerja ditambah varian efisiensi tenaga kerja. Varian tarif pun upah tenaga kerja LRF
huruf menghitung selisih antara jumlah yang secara aktual dibayarkan kepada tenaga kerja langsung dan jumlah yang seharusnya dibayarkan. LRF sama dengan AR dikali AH dikurang SR dikali AH, atau dengan pemfaktoran LRF sama dengan AR kurang SR kali AH. Varian efisiensi tenaga kerja LEF. Rumus mengukur selisih antara jumlah jam tenaga kerja yang digunakan secara aktual dan jumlah tenaga kerja yang seharusnya digunakan. LEF SR dikali AH dikurang SR dikali SH, atau dengan pemfaktoran LEF sama dengan AH dikurang SH dikali SR. Cornerstone 10,6 menghitung varian tenaga kerja pendekatan formula dalam kolom. Informasi mengacu kepada standar unit dari tampilan 10,3. Hasil aktual untuk minggu pertama Maret adalah produksi aktual 48.500 kantong keripik jagung. Biaya aktual dari karyawan bagian pemeriksaan 360 jam yaitu $8,35. Solusinya formula LRF sama dengan AR dikurang SR dikali AH sama dengan $8,35 dikurang $8,00 dikali 360 hasilnya $126U. LEF sama dengan AH dikurang SH dikali SR dikurang 360 dikurang 485 dikali $8.000 hasilnya 1.000F. Cornerstone 10,6 kolom 1 AR dikali AH tarif upah aktual untuk jam tenaga kerja aktual $8,35 dikali 360 hasilnya $3.006. Yang kedua SR dikali AH tarif upah standar untuk jam tenaga kerja aktual $800 dikali 360 hasilnya $2,880. Yang ketiga SR dikali SH upah standar untuk jam tenaga kerja standar $8,00 dikali 485 hasilnya $3.880. Varian upah tenaga kerja 1/2 $126U. Varian efisiensi tenaga kerja 2/3 $1.000F. Total variannya yaitu 1/3 $874F. Tambahan terhadap praktik manajemen biaya, yang mana selain perhitungan biaya standar, beberapa perusahaan memilih untuk menerapkan praktik manajemen biaya lainnya, seperti perhitungan biaya Kaizen dan perhitungan biaya target, yang mana perhitungan biaya Kaizen adalah menitik beratkan pada pengurangan biaya manufaktur secara berkelanjutan dari produk atau proses yang ada. Kaizen dengan kata lain dalam bahasa Jepang yang berarti perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya perhitungan biaya target, yang mana perhitungan biaya target menitik beratkan pada pengurangan biaya perancangan dari produk dan proses terkini dan di masa depan. Yang mana biaya target adalah selisih antara harga jual yang dibutuhkan untuk memperoleh pangsa pasar yang telah ditentukan sebelumnya dan keuntungan per unit yang diharapkan. Pokok ke-6 lampiran 10A akuntansi varian, yang mana ayat jurnal untuk varian bahan baku langsung,
yaitu varian harga bahan baku. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku adalah sebagai berikut. Dengan mengasumsikan MPV yang tidak menguntungkan dan AKI adalah bahan baku yang dibeli. Rumusnya yang mana bahan baku sama dengan SP kali AKI, dan varian harga bahan baku sama dengan buka kurung AP kurang SP dikali AKI, dan utang dagang sama dengan AP dikali AKI. Yang berikutnya varian penggunaan bahan baku. Bentuk umum untuk jurnal yang mencatat pengeluaran dan penggunaan bahan baku dengan mengasumsikan MUV yang menguntungkan adalah sebagai berikut, yang mana rumusnya persediaan dalam proses dikali SQ, dan varian penggunaan bahan baku sama dengan buka kurung AKI dikurang SQ tutup kurung dikali SP. Sedangkan bahan baku sendiri rumusnya adalah SP dikali SQ. Kemudian untuk ayat jurnal untuk varian tenaga kerja, mana ayat jurnal untuk mencatat kedua jenis varian untuk mencatat varian tenaga kerja, yang mana antaranya adalah persediaan dalam proses sama dengan SR dikali SH. Kemudian varian upah tenaga kerja sama dengan buka kurung AH dikurang SH dikali SR. Kemudian varian efisiensi tenaga kerja sama dengan buka kurung AR dikurang SR dikali AH. Kemudian utang gaji sama dengan AR dikali AH. Selanjutnya penetapan varian bahan baku dan tenaga kerja. Di akhir tahun varian bahan baku dan tenaga kerja biasanya ditutup ke bab pokok penjualan. Dengan menggunakan data sebelumnya, ayat jurnal yang dibuat untuk menutup varian bahan baku dan tenaga kerja adalah sebagai berikut, yang mana beban pokok penjualan, varian harga bahan baku, varian efisiensi tenaga kerja, varian upah tenaga kerja, varian penggunaan bahan baku, beban pokok penjualan. Sekian dari pembahasan kami dari kelompok 11 untuk bagian pada bab 10 perhitungan biaya standar alat pengendalian manajerial. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang dari pembahasan kami, kiranya mohon dimaafkan.